Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik di channel Garage Support. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu merelakan tubuhnya dirasukin sama entitas evil untuk menggantikan Yuti nih. Ya tentu aja adalah tindakan terbodoh yang pernah dilakukan sama Yuya. Tapi gregetnya pas entitas evil itu masuk ke tubuhnya Yuya, dia itu nggak bisa menguasai tubuhnya Yuya sama sekali teman-teman. Karena memang menurutnya, hati dan jiwanya Yuya itu sangatlah putih. Tidak ada bercak kotor yang bisa dia manfaatkan untuk mengubah jiwa dan hati milik Yuya itu menjadi rusak nih. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berfokus kepada Yuya yang berhati-hati kepada entitas evil nih. Di sini, ia pun tetap meminta Akatsuki untuk bersiaga dengan skill sentuarinya. Karena memang Yuya itu menganggap kalau sang evil itu bisa menguasai tubuhnya kapan aja. Namun, setelah beberapa menit berlalu, Yuya itu tidak bisa merasakan apapun yang terjadi dalam tubuhnya. Jadi ia pun bergumam kalau mungkin aja dia itu tidak membutuhkan skill sentuari milik Akatsuki. Nah, seakan mendengar perkataan dari Yuya, si evil yang ada di dalam tubuhnya Yuya pun berkata kalau hal itu tepat sekali. Yuya tidak membutuhkan skill sentuari milik Akatsuki. Nah, di sini Yuya pun kaget dong, karena ia bisa mendengar suara, tapi tidak ada orang di depannya. Lalu si evil pun langsung marah dan berkata, kalau dia itu ada di dalam tubuhnya Yuya, jadi ya pantas aja Yuya itu nggak bisa melihatnya. Di sini Yuya pun kembali teringat kalau memang tadi ia mengizinkan si evil untuk masuk ke tubuhnya. Yaps, gue juga heran, tapi memang Yuya itu sering bertindak seperti orang bodoh kayak gini teman-teman. Lalu dengan polosnya Yuya juga ngomong nih, apakah evil itu bersedia untuk disucikan sama Akatsuki? Mendengarkan hal itu, si evil pun langsung marah dong dan berkata enggak lah. Mana mungkin dia itu bersedia disucikan secara sukarela. Lalu sang evil juga berkata kalau dia itu sangat heran nih sama Yuya. Karena Yuya itu memiliki hati yang sangat bersih. Sehingga dia itu nggak bisa mengambil alih tubuh dari Yuya. Kalau begini jadinya, maka sang evil itu lebih suka tinggal di dalam tubuhnya Yuti aja. Di sini evil itu sangat menyesal karena telah merasuki tubuhnya Yuya nih. Setelah mendengarkan perkataan dari sang evil, Yuya pun kembali teringat dengan Yuti yang masih tergeletak di depannya. Lalu, Yuya pun menghampiri Yuti untuk memastikan dia itu baik-baik aja. Dan untungnya si Yuti itu baik-baik aja teman-teman. Ia juga berkata kalau tubuhnya itu memang terasa lelah, tapi dia itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di sini Yuti juga teringat nih kalau memang evil yang ada di dalam tubuhnya itu sempat keluar. Dan ia juga tahu kalau sang evil mencoba merasuki tubuh dari Yuya. Maka dari itulah si Yuti pun langsung tanya sama Yuya nih, apakah Yuya itu baik-baik aja? Mendengarkan hal itu Yuya pun menjawab nih, kalau sejujurnya tidak ada yang aneh pada tubuhnya saat ini. Namun ia pun terus diganggu sama suara dari sang evil yang terus saja berbicara akan mengambil alih tubuhnya Yuya. Mendengarkan jawaban dari Yuya, di sini Yuti pun berkata kalau dia merasakan hal yang sama kayak Yuya sewaktu tubuhnya itu masih didiamin sama sang evil. Bahkan setiap harinya Yuti itu merasakan ajakan sang evil untuk terus membenci manusia. Maka dari itulah Yuti menjadi sangat beringas sebelum ia bertemu dengan Yuya dan Master Kelinci. Namun untungnya pas dia udah tobat, si Yuti itu udah terbiasa mengabaikan suara dari sang evil. Dan sekarang akhirnya, Yuti itu bisa terbebas dari suara sang evil karena perannya itu udah digantikan sama Yuya. Nah di sini Yuti juga mengatakan, karena sudah lama berdiam pada diri Yuti, maka sang evil itu bisa mengambil alih wujud dari Yuti. Jadi itulah sebabnya, pas keluar dari tubuhnya Yuti, dan bertarung dengan Yuya, wujud sang evil itu seperti Yuti. Namun pada saat itu, si Oma pun langsung datang ke hadapan mereka dengan wajah yang mengantuk nih. Dia juga berkata apakah terjadi sesuatu pada saat ia belum datang ke sini. Mendengarkan hal itu, si Yuya dan Yuti pun jadi bingung nih. Mereka itu harus ngejelasin dari mana ya? Karena keadaannya sangat ribet. Namun si Oma pun langsung berkata nih, kalau sebelumnya, dia itu telah mencium bau evil dari dalam tubuhnya Yuti. Tapi kenapa sekarang bau evil itu malah pindah ke tubuhnya Yuya ya? Setelah mendengarkan pertanyaan itu, si Yuya pun dengan terpaksa menjelaskan kalau memang dirinya itu menggantikan Yuti untuk menjadi wadah bagi sang evil. Namun ketika mendengarkan jawaban dari Yuya, Oma pun nampak tidak tertarik. Tapi dia pun berkata kalau para entitas evil itu selalu membuat hal yang tidak diperlukan ya. Apakah aku harus membasmi mereka sekarang juga? Di sini sang evil pun langsung kaget nih. Karena di hadapannya ada entitas yang jauh lebih kuat, bahkan dianggap sebagai makhluk legendaris oleh dirinya sendiri. Ia juga langsung protes kepada Yuya dengan berkata kalau Yuya itu sangat tidak adil karena meminta bantuan naga legendaris seperti Oma. Mendengarkan hal itu Yuya pun juga protes dong.
karena memang dari awal Oma adalah temannya. Jadi sang evil itu nggak boleh protes dengan keadaan seperti ini. Nah, pada saat melihat Yuya dan sang evil itu saling berdebat, si Oma pun langsung balik badan dan berkata nih, kalau dia itu nggak akan peduli dan ikut campur sama urusan manusia, ataupun evil, ataupun holy. Tapi ingat, jika sang evil itu berusaha merusak semua yang ada di rumah ini, maka dia tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan evil itu hidup dengan tenang. Lalu Oma pun berpesan kepada Yuya nih, kalau jangan sampai Yuya itu terlena ataupun dikendalikan dengan kekuatan dari evil. Karena memang jika Yuya itu sudah masuk ke dalam jeratannya, maka akan fatal akibatnya bagi Yuya. Kemungkinan terbesarnya Yuya juga bisa akan mati nih karena hal tersebut. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi kaget dong dan meminta saran kepada Oma tentang apa yang harus ia lakukan. Di sini Oma pun mendengus dan berkata, kalau coba saja Yuya itu melakukan latihan mengendalikan kekuatan evil. Akan jauh lebih baik jika Yuya itu mengendalikan kekuatan evil yang ada di dalam dirinya. Jika Yuya itu bisa mengendalikannya, maka Yuya juga akan jauh bertambah kuat daripada saat ini. Setelah itu, Oma pun langsung masuk ke dalam rumah. Di sini Yuya pun bergumam nih tentang gimana caranya ngendalin kekuatan dari sang evil. Mendengarkan hal itu, si evil pun langsung nyeletuk kalau dia itu nggak mungkin bisa dikendalikan sama Yuya. Nah, di sini si Yuya pun sempat jahil nih dan berkata kalau dia akan mengadukan sang evil kepada Oma nih. Jika sang evil berkata seperti itu terus, tentu aja si evil pun langsung protes dengan sikap cepu milik Yuya. Ia juga mulai mempertanyakan nih kenapa jiwa dan hati Yuya itu begitu putih, padahal Yuya itu tukang cepu. Setelah itu, Yuya pun sempat bertanya kepada Yuti nih tentang bagaimana caranya untuk mengendalikan kekuatan evil. Mendengarkan hal itu, Yuti pun berkata kalau dia tidak tahu cara mengendalikannya, karena memang Yuti itu cuma bisa mengaktifkannya saja tanpa mengetahui cara mengendalikannya. Mendengarkan jawaban dari Yuti, si Yuya pun memakluminya, tapi ia pun terus memikirkan gimana caranya supaya dia itu bisa mengendalikan kekuatan sang evil. Akan banyak sekali keuntungan yang ia dapat jika dia mengendalikan kekuatan evil ini. Setelah itu, selain melatih ototnya, tendangan, dan kemampuan sihirnya, si Yuya pun menambahkan satu lagi latihan untuk mengendalikan kekuatan evil. Dan selama proses pengendalian kekuatan evil ini, Yuya itu nggak berani melibatkan Yuti. Karena memang Yuya itu nggak ingin Yuti berurusan dengan entitas evil lagi. Namun mau sekeras apapun Yuya berusaha mengendalikan kekuatan evil, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan hanya sekedar untuk mengeluarkan kekuatan evil aja, Yuya itu nggak mampu. Di sini Yuya pun hampir putus asa dan terbaring di halaman rumahnya. Namun tiba-tiba aja ada sosok makhluk yang jatuh dari langit. Pada awalnya, Yuya itu mengira kalau itu adalah kedatangan dari monster. Tapi ternyata itu adalah Master Kelinci. Di sini Master Kelinci pun datang untuk menyapa Yuya nih. Karena memang dia juga kebetulan ada urusan di hutan sarang iblis besar ini. Jadi, dia itu sekalian mampir untuk menengok Yuya. Namun dia pun langsung dikejutkan dengan hawa kehadiran entitas evil yang ada di dalam dirinya Yuya nih. Ia pun berkata kalau sebelumnya Yuti lah yang memiliki hawa kehadiran evil ini. Tapi kenapa sekarang itu malah berpindah kepada Yuya? Di sini Master Kelinci pun nampak terbawa emosi sampai hawa membunuhnya itu keluar dan menakuti Yuya. Namun secara perlahan, Yuya pun menceritakan segalanya kepada Master Kelinci nih. Setelah menerangkan penjelasan dari Yuya yang menyerahkan dirinya sebagai wadah dari evil, Master Kelinci pun hanya bisa menepuk jidatnya dan berkata kalau itu adalah tindakan terbodoh yang dilakukan sama umat manusia. Namun di sini Master Kelinci pun hanya berpesan kalau jangan sampai evil itu malah mengendalikan Yuya. Jadi Yuya itu memang harus mengendalikannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal itu, Master Kelinci pun langsung pergi dari sana. Bandar cerita pun berpindah ke sudut pandang Master Kelinci. Nah, sebenarnya alasan Master Kelinci itu datang ke hutan sarang iblis besar ini adalah untuk mencari Holy Fish. Master Kelinci itu udah dapat kabar kalau Holy Fish itu udah jatuh ke dalam kekuatan evil dan ingin memburu para Holy. Kabarnya, sekarang ini dia itu memburu Master Kelinci. Maka dari itulah Master Kelinci langsung berpatroli di hutan sarang iblis besar ini. Nah, setelah beberapa saat berkeliling hutan sarang iblis besar ini, Master Kelinci pun merasakan aura membunuh yang sangat dahsyat. Dan pada saat ia menuju asalnya, ia pun menemukan Holy Fish yang sedang menunggunya. Di sini, Master Kelinci pun langsung menyapa Holy Fish dengan nada yang sangat sinis. Dan begitu juga dengan Holy Fish yang diketahui bernama Gilbert. Nampaknya,
pertarungan di antara Master Kelinci dan Gilbert pun tidak bisa terelakkan lagi. Panel cerita pun berpindah ke Karuto Yuya yang masih mencoba untuk menguasai kekuatan evilnya nih. Sudah berhari-hari Yuya melatih kekuatan evilnya ini, namun ia sama sekali belum menguasainya. Bahkan, hanya untuk mengeluarkan kekuatan evilnya aja Yuya itu nggak bisa. Melihat Yuya yang sedang putus asa, evil dalam tubuh Yuya pun langsung mengejeknya nih. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung ngancem nih, buat ngasih tahu dia caranya gunain kekuatan evil, kalau enggak dia itu bakalan cepoin sang evil ke Oma. Tentu aja sang evil pun langsung takut nih, pas Yuya udah bawa-bawa namanya Oma. Lalu ia pun berkata nih sebenarnya, bukan salahnya dia, Yuya itu nggak bisa ngeluarin kekuatan evil nih, karena memang dari awal mereka itu nggak cocok sama sekali. Lagi pula, evil adalah sekumpulan aura negatif, sedangkan Yuya memiliki jiwa yang sangat putih. Jadi dari situ aja udah tahu kan, kenapa Yuya itu nggak bisa ngeluarin kekuatan evil. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa menghela nafasnya aja nih. Nah, untuk mengusir rasa frustasinya, karena nggak bisa menguasai kekuatan evil, si Yuya pun mengalihkan pelatihannya bersama Yuti nih. Ingat, Yuti itu pernah berkata kalau dia akan menjadi lawan tanding Yuya untuk latihan. Jadi di sini, ia pun langsung merealisasikannya. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara keduanya nih. Saat itu Yuya pun langsung memakai skill Magic Attire-nya, lalu digabungkan dengan Absolute Spear-nya nih. Dan saat itu Yuya pun langsung melesat ke arah Yuti dengan kecepatan penuh. Namun sayangnya, serangan Yuya tadi tidak dapat menggores Yuti sama sekali. Bagi murid Holy Archer seperti Yuti, memprediksi gerakan musuh adalah skill utama yang harus ia miliki. Lalu, ia pun langsung membalas serangan Yuya tadi dengan hujan panah sihir miliknya. Di sini, Yuya pun menangkis semua hujan panah yang dilancarkan sama Yuti nih. Lalu ia pun menciptakan sebuah celah agar dia itu bisa menyerang Yuti balik. Setelah celah itu tercipta, si Yuya pun langsung melemparkan Absolute Spear miliknya ke arah Yuti, lalu menyerangnya lagi dengan Omni Sword. Namun gregetnya, si Yuti itu bisa menghindari kedua serangan dari Yuya tadi. Ia pun berkata kalau Yuya itu masih terlalu naif jika ia menyerangnya dengan gerakan seperti itu. Setelah kegagalan 3 serangan beruntun tadi, si Yuya pun malah dihajar balik sama Yuti nih. Dikatakan Yuya itu sangat kewalahan saat menghadapi Yuti, padahal Yuti itu tidak menggunakan sihir sama sekali. Mungkin itu adalah sebuah perbedaan besar dari orang yang baru saja menjadi murid dari seorang Holy dan orang yang sudah lama menjadi murid seorang Holy. Setelah latihan mereka selesai, Yuti pun langsung ngomong ke Yuya nih, kalau nampaknya Yuya itu belum serius pas ngelawan dia tadi. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung protes dong, dan berkata kalau dia itu udah sangat serius pas lawan Yuti tadi loh. Hanya saja perbedaan kekuatan di antara mereka itu terlalu besar. Mendengarkan jawaban itu, Yuti pun memakluminya. Lalu ia pun berkata kalau sebaiknya Yuya memanfaatkan kekuatan evilnya itu dengan benar, karena Yuti juga bisa melihat nih, potensi kekuatan evil itu bisa digabungkan dengan Magic Attire milik Yuya. Di sini Yuya pun mengharapkan seperti itu, tapi memang sangat sulit sekali baginya walau hanya untuk mengeluarkan kekuatan evilnya. Mendengarkan hal itu, nampaknya si evil dalam tubuhnya Yuya itu jadi iba nih kepada Yuya. Sang evil pun berkata apakah sampai segitunya Yuya itu pengen gunain kekuatan evil. Di sini Yuya pun menjawab nih, kalau memang dia itu perlu menjadi kuat, entah bagaimanapun caranya. Masih banyak sekali makhluk yang lebih kuat daripada Yuya. Jadi Yuya itu perlu kekuatan lebih untuk melindungi semua orang yang ia cintai. Mendengarkan hal itu, sang evil pun hanya berkata kalau dari awal mereka itu tidak cocok. Tapi nampaknya gak buruk juga baginya untuk tinggal di dalam diri Yuya, karena memang ia bisa melihat dunia baru yang disebut bumi itu. Mungkin karena keindahan dan pengetahuan baru yang ada di bumi lah, si Oma itu nampak cukup nyaman tinggal bersama dengan Yuya. Dan sekarang, si evil juga mengerti apa yang sudah Oma rasakan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat dari Isekai Digit yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.